Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam acara Kasibat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan manakala kita bisa membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya duniawi, terutama pengaruh yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berpusat di hati kita. Kan hati ini akan menentukan gerak seseorang. Bila seseorang masih diliputi oleh kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin sementara waktu dia bisa berjaya, namun kejayaan itu pasti tidak akan berlangsung lama. Karena semua orang, semua pemimpin di dunia ini tidak ada yang kekal manakala dia terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud walaupun merasa gagah, hancur. Semua raja-raja dan umat-umat yang dulu termasuk orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah, walaupun mereka jaya, merasa mereka dikjaya, merasa berkuasa dengan kesukuannya, namun tidak ada satupun yang berjaya manakala mereka bergantung dengan kemusyrikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan Muharram 1446 Hijriah ini berarti kita masih memperingati hijrahnya Rasulullah SAW Muharram. Tahun ini kita gunakan untuk membebaskan diri kita dari pengaruh-pengaruh khurafat, takhayul, yang semuanya itu akan membebani kita, bahkan akan menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat membenci sekali manakala kita percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di balik itu kita masih percaya kepada kekuatan lain. Mungkin kekuatan dukun, kekuatan yang ada di dalam kubur dari orang-orang saleh, para wali datang ke kuburan-kuburan wali kemudian meminta kepada mereka keberkahan. Itu semua sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa dan berani meninggalkan itu semua. Dulu orang beribadah mungkin baca Yasin hanya untuk
mendapatkan keberhasilan. Ada juga orang yang baca ayat kursi untuk mendapatkan kursi. Setelah kursinya dapat, ayatnya ditinggalkan. Ada orang juga di sebelah sana lagi sampai memuja-muja seseorang, membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan keyakinan bahwa dengan membaca itu mereka akan dihasilkan maksudnya oleh Allah. Kepercayaan seperti ini tentu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menolong, yang bisa mengabulkan doa-doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang berdoa atau menyembah Allah kemudian juga menyembah selain Allah, la burhanalah, tidak ada punya dasar. Berarti Allah sama sekali tidak mengakui perbuatan kita, walaupun kita berhaji bolak-balik, mungkin juga baca Quran sampai khatam, membaca-baca hadis dan lain sebagainya, tetapi manakala kita masih ada kemusyrikan di dalam hati kita, maka kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, mereka diberikan oleh Allah pahala orang jihad, besar sekali. Orang yang menyantuni anak-anak yatim diberikan pahala oleh Allah jihad. Artinya kalaupun dia mati langsung mendapatkan jaminan surga, kecuali ada kecualinya dalam hadis, orang-orang yang mensekutukan Allah. Na'udzubillah, Masya Allah. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, sebagai sahabat, sebagai teman seiman, teman sekeyakinan, teman seagama, mari kita gunakan momentum Muharram. Pada kesempatan ini kita tinggalkan kemusyrikan. Rasulullah bersama sahabat pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Satu tujuannya, hanya untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada sembahan lain, tidak ada tempat memohon, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat meminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina takhadhu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka yang menyembah selain Allah, mereka katakan mereka tidak menyembahnya kecuali mereka supaya mereka mendekatkan diri dengan Allah sedekat-dekatnya. Artinya ada perantara. Jangan perantara kita hanya dengan amal ibadah, amal soleh yang banyak, amal soleh yang ikhlas. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah hanya melihat hati kita bersih atau tidak, karena musyrik dengan tauhid sangat tipis sekali. Sebagai contoh yang tadi, orang baca Yasin ibadah, akan tetapi kalau baca Yasin karena ingin maksudnya dikabulkan oleh Allah, itu ada syiriknya, karena dikaitkan dengan masalah dunia. Orang baca ayat kursi karena ingin kursi, musyrik. Tetapi kalau baca ayat kursi ikhlas karena Allah, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tauhid. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ataupun yang menonton siaran ini senantiasa jadikan hamba-hambanya yang bersih hatinya dari kemusyrikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimautkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.